Yo, halo cuy, kembali lagi bersama gua di channel Shinzo Trade. Oke, jadi di video kali ini kita bakal membahas cara spesifik ya mengenai time and price. Oke, jadi elemen time and price itu sangat penting, terutama ketika kalian mulai trade menggunakan alchemist, karena selain faktor liquidity dan juga faktor POI dan lain-lain, faktor time atau waktu itu sangat penting dan sangat berpengaruh guys. Nah, kalau di sini aku sendiri pakai timenya itu pakai dari quarterly theory. Mungkin dari teman-teman ada yang pakai kill zone atau yang lain-lain, itu terserah kalian, tuh senyamannya kalian saja. Tapi di sini aku bakal pakai quarterly theory guys. Jadi khusus untuk yang pakai quarterly theory kalian bisa nonton. Kalau yang pakai time yang lainnya ya kalian bebas mau nonton atau mau skip, itu silakan. Oke, jadi untuk kali ini guys ya, sebenarnya untuk time quarterly theory itu aku pakainya nggak yang monoton AMDX atau XAMD ya. Bentar, aku contohin ya, misal AMDX atau XAMD lah, XAMD. Nah, kalau video sebelumnya itu kan pengenalan quarterly theory ya, yang mana kalau di Q1 nya itu melakukan akumulasi, otomatis di Q2 nya itu melakukan manipulasi, di Q3 nya melakukan distribusi, dan X nya itu bisa reversal atau continuation. Begitupun sebaliknya, kalau X nya itu atau Q1 nya itu X, yang berarti Q2 akumulasi, di Q3 nya manipulasi, dan di Q4 nya distribusi. Nah, itu template dari basicnya quarterly theory guys. Tapi market itu nggak mungkin bergerak kayak apa ya, kayak benar-benar pola rapi gitu guys. Nggak mungkin bergerak kayak gitu. Market itu nggak mungkin bergerak kayak misal di sini akumulasi. Nah, Q1 misal akumulasi ya, di Q2 nya itu kita nggak bisa memastikan kalau mereka itu melakukan manipulasi. Bisa aja di Q3 nya dia melakukan manipulasi misal, terus Q2 nya kayak gini, misal tetap akumulasi, terus tiba-tiba di Q3 nya gini guys. Nah, tiba-tiba gini. Nah, itu sering banget terjadi di market, karena setelah aku amati dengan baik, market itu tidak selalu bergerak dengan pola AMDX. Sebenarnya quarterly theory sendiri itu basicnya bukan sebuah template untuk mengetahui dia itu bakalan melakukan akumulasi, manipulasi, distribusi, tapi dia itu apa ya, semacam filter kita mau masuk di time yang mana, di waktu yang mana. Jadi kita nggak bisa cuma ngandelin pola aja guys. Misal kalian tuh mikir kayak, oh di sini melakukan akumulasi di Q1, otomatis di Q2 nya bakal melakukan manipulasi. Tapi ternyata dia tetap melakukan akumulasi. Begitupun sebaliknya, ketika market itu tiba-tiba habis akumulasi, tiba-tiba langsung distribusi atau tiba-tiba langsung manipulasi, padahal belum masuk di Q selanjutnya, tetap di Q1. Nah, itu sering banget terjadi. Kalian juga pasti sering mengalami kalau, bang, ini di Q1 nya padahal sudah melakukan akumulasi, tapi kok di Q2 nya itu tetap akumulasi bang. Nah, itu salah satu hambatan kalau kalian tetap mengandalkan template dari AMDX atau XAMD. Terus yang benarnya itu gimana? Jadi yang benarnya itu kayak gini guys. Misal aku gambarin bentar aja ya. Wait. Kemarin bentar. Nah, misal ini
Nah misal ini Q1 ya, bentar, kemana sih? Nah misal di sini kan Q1. Nah kalau aku sendiri guys, aku sendiri ngeskip semua time atau semua entrian di time Q1. Oke, soalnya menurutku pergerakan market paling tidak bisa diprediksi itu berada di Q1. Jadi di sini aku skip, entah bebas dia mau ngelakuin apa aja bebas. Yang penting aku cari opportunity di Q2 atau Q3. Baik itu di daily cycle, terus 90 minute cycle dan lain-lain. Itu aku carinya di Q2 sama Q3. Udah, itu aja. Q1 sama Q4 aku skip, terutama di Q1. Kalau Q4 nya aku masih possible buat masuk atau entry. Kalau di Q1 aku benar-benar udah skip, nggak trade di situ guys. Jadi ketika di Q1 palingan aku cari liquidity sama POI. Jadi nanti misal kalau harga di Q2 nya itu jemput POI atau liquidity terus dia break, nah itu kita bisa entry di situ guys. Nah kayak gini misal. Jadi untuk di Q1 nya itu cuma buat acuan liquidity sama POI nya aja. Untuk entry-nya aku tetap di Q2 sama Q3, soalnya time paling susah diprediksi itu yang Q1 sama Q4 nya. Kalau Q2 Q3 itu ya kita bisa prediksi juga dia bakal melakukan apa. Intinya kalau dia udah dapat masuk di area POI kemudian dapat liquidity-nya juga, itu bakal enak guys di Q2 sama Q3 nya, karena lebih bisa diprediksi gitu guys. Jadi misal di sini kalian nggak perlu lihat AMD XAX AMD nya. Intinya kalau aku sendiri itu nggak ngafalin pola AMD atau XAMD, tapi cuma melihat di Q1 itu kira-kiranya ada POI apa atau ada liquidity apa, dan sekiranya dia itu bakal keambil atau enggak di Q2 atau Q3 nya. Nah kalau udah keambil, kita ancang-ancang buat ambil entry guys, seperti itu. Oke, kalau kalian masih bingung nanti kalian bisa ulang-ulang kembali videonya. Intinya di quarterly theory itu aku makainya bukan template ya, tapi presisi entry, waktu untuk presisi entry-nya supaya nggak ke bawah atau keseret likuiditas di Q1. Oke, langsung aja kita praktek di real marketnya aja guys. Kita coba cari contoh di sini di XAU USD ya, seperti biasa pair favorit kita. Nah kita coba cari di sini. Masalah bias atau storyline tuh kalian bisa cek di videoku sebelumnya, atau kalian bingung mengenai market structure, itu aku udah buatin video juga. Jadi kalian tinggal gabungin aja kalau kalian masih bingung mengenai bias atau storyline-nya. Dan di sini bisa kita baca kalau di sini terakhir break, terus di sini belum break, di sini break, terus di sini support daily reject. Oke. Jadi gampangnya itu kalian cari market structure-nya dulu guys. Kalian cari market structure-nya dulu kayak gini. Nah, kayak gini. Otomatis kan bullish kan. Nah, storyline-nya kalian tuh cari yang searah sama market structure. Kalau kalian ngira di sini storyline bearish, ya itu benar, tapi itu bukan bukan storyline yang align dengan bias market structure, jadi kurang bagus karena market structure-nya itu terakhir break sebagai bias bullish. Jadi kalian cuma cari storyline bullish atau cari support dari daily gitu guys. Kalau kalian bingung ya kalian tinggal putar videoku sebelumnya mengenai storyline dan juga market structure. Oke. Jadi di sini kan udah reject ya, daily, reject daily, terus dia up. Nah, kita cari opportunity di H4. Nah, di H4-nya kita cari, guys. Oke. Jadi gini. Kemarin ada yang tanya, coba POI-nya itu pakai fair value gap, Bang. Nah, ini aku contohin pakai fair value gap, guys.
sama aja kok sama yang POI lainnya. Di sini kan ada fair value gap ya. Di sini ada fair value gap, terus kalian zoom in ke time frame M15 kalau aku. Nah, setelah kalian zoom ke time frame M15, kalian tunggu. Nah, kalian tunggu di sini. Di sini kan di Q1 kan kayak gini, guys. Nah, gak jelas kan. Di Q1 dia bener, dia break di sini. Dia break. Nah, terus apa yang kalian lakukan? Kalian tunggu setelah Q1. Nah, di sini kan udah break ya. Terus di sini ada apa? Ada fair value gap juga. Ada apa? RBS. Oke. Nah, di sini kalian bisa langsung entry, guys. Karena apa? Karena di sini fair value gap dan juga RBS kemudian masuk di time Q2 daily cycle, ya itu udah bagus banget sih. Jadi kalian bisa entry di sini karena dia itu masuk POI-nya itu pas di Q2. Jadi secara probabilitas itu lebih tinggi. Kalian bisa entry di sini, guys. Asalnya bisa di sini, TP-nya terserah kalian. Nah, dia langsung naik kencang banget. Jadi awalnya itu dia ada POI, kemudian di Q1-nya itu dia break. Oke, di Q1-nya dia break, terus dia reversal ke bawah buat ngambil liquidity di sini, liquidity Q1. Jadi ketika dia udah ngambil liquidity di Q1, terus yang ngambil itu di Q2, nah itu langsung harganya langsung up ke atas, guys. Itu cara gampang buat bacanya. Oke, terus mana lagi ya? Oh ya, ini lagi, guys. Fair value gap lagi ya. Nah, di sini kan udah ada fair value gap di H4 dan biasnya juga sedang bullish. Terus kita masuk ke M15. Nah, kalian tuh cari sebanyak-banyaknya liquidity di Q1, guys. Misal di sini ada liquidity. Terus di sini ada liquidity. Nah, di situ ada liquidity. Oke, kalau kalian udah pahamin liquidity-nya, terus kalian tuh lihat di Q2-nya. Oke, kita skip di Q1-nya itu, kita benar-benar skip. Kita masuk di Q2-nya sini, guys. Nah, di Q2-nya dia ke bawah kan, seret ke bawah, terus dia break. Loh bang, mana breaknya bang? Nah, gini guys, di sini tuh break sekaligus dia menjadi RBS. Nah, gini coy. Oke, situ dia jadi RBS. Jadi habis dia ke bawah di Q2 ini benar-benar di Q2, terus dia break, dia reversal lagi ke bawah dan juga langsung ngambil POI di sini dan terbang, guys. Dan terbang langsung TP cuy. Langsung TP, guys. Simple kan? Jadi kalian cuma butuh skip di Q1-nya aja. Q1 itu cuma buat acuan kalian nyari POI dan juga liquidity. Kalian perlu taruh attention kalian atau perhatian kalian tuh di Q2 sama Q3 untuk cari entry, guys. Dan jangan lupa kalian juga harus perhatiin storyline serta bias dari marketnya. Oke, video ini gak panjang-panjang, jadi aku harap kalian bisa full video atau full lihat videonya supaya kalian bisa lebih paham, guys. Oke, mungkin itu saja di video kali ini. Apabila kalian punya pertanyaan, kalian bisa drop di kolom komentar dan aku usahain bakal balas. Oke guys, see you in the next video, guys.